Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Tuhan ajari kami untuk seperti murid-Mu Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan Roh Kudus, buat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, buat kami mampu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada kita. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam satu topik yang penting sekali untuk setiap daripada kita ya. Pada hari-hari ini kita semua tahu bahwa kita sudah masuk dalam satu waktu yang mungkin bisa menjadi waktu-waktu yang terakhir dari satu bagian atau satu episode kehidupan. Tentunya semua masih mengingat 2 hari yang lalu kita malam hari tiba-tiba gempa bumi. Dan memang banyak tanda-tanda yang menyertai seperti yang di Matius 24 katakan mengenai hari Tuhan ya. Di mana kita juga semua tahu bahwa perayaan Rosh Hashanah itu minggu lalu ya telah dilakukan 22-24 September, dan Israel betul-betul merayakan secara luar biasa untuk menandai, bahkan dikatakan sebagai tanda bahwa akan diletakkan batu pertama untuk melakukan pembangunan Bait Allah yang ketiga. Tentunya kita semua tahu bahwa itu akan menandakan bahwa akan ada kedatangan Mesias menurut kepercayaan Yahudi. Tetapi bukan cuma kepercayaan Yahudi, saudaraku, di kepercayaan Kristen pun di Alkitab sudah mencatat banyak tanda-tanda yang telah terjadi yang mendahului ya, perang di Gaza, lalu bangsa melawan bangsa, gempa bumi di mana-mana. Dan itu semua telah dibahas dan menunjukkan kita telah sampai pada masa-masa yang akhir. Bahkan saudara kita pun yang di seberang sana juga percaya bahwa ketika mereka tidak bisa melakukan ibadah mereka pada summertime atau musim panas dan harus menginjak ke musim dingin di mana terjadi turunnya salju di musim panas di Timur Tengah, itu menandakan bahwa dalam buku mereka pun, kitab suci mereka pun dicatat bahwa akan datang Imam Mahdi yang kita semua tahu yang akan menghakimi, mengadili ya. Tentunya kita semua percaya bahwa yang menghakimi dan mengadili adalah yang kita percaya dalam nama Yesus atau Isa Al-Masih atau Mesias ya kalau bagi orang Yahudi. Jadi 3 agama saudaraku, 3 kepercayaan sudah menunjukkan kepada masalah yang sama. Nah hari ini Tuhan ingin berbicara supaya saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai batu penjuru ya. Jadi kita lihat, kita akan baca di 1 Petrus 2 mulai ayat 1 sampai ayat 10 ya. Saya akan menjabarkan satu persatu. Kita akan belajar apa yang Tuhan mau supaya kita mengerti. Perikopnya adalah Yesus Kristus batu penjuru. Saudara tahu batu penjuru artinya apa? Itu kalau bahasa Inggrisnya cornerstone. Corner itu kan ujung ya. Misalnya kalau kita itu bicara tembok. Tembok sisi sini sama tembok sisi sini. Ketika mereka dibangun dan mereka dibangun untuk membuat satu kesatuan, satu bangunan rumah. Tentunya di sudutnya ini namanya corner. Sudutnya ini akan dibangun sebuah fondasi. Kalau hari-hari ini kita bicara dicor ya, dicor, dikasih besi sama batu cor, semen cor sampai bisa menguatkan, menyambung antara tembok kiri dan tembok sisi satunya. Itu namanya cornerstone. Cor ya kalau hari ini, tiang ya yang menyatukan menjadi fondasi. Tapi kalau zaman dulu kita kan enggak pakai semen ya. Kita enggak pakai besi. Kita pakai batu besar yang berbentuk siku, cornerstone ujungnya. Itu dijadikan fondasi supaya itu menjadi patokan dari sebuah bangunan, fondasi dari sebuah bangunan untuk diambil satu ukuran, dibenang istilahnya supaya tingginya sama, supaya jaraknya sama. Itu patokannya pada cornerstone. Jadi kalau dikatakan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, itu dikatakan bahwa Yesus itu sebagai fondasi dari kekristenan. Jadi kekristenan tanpa Yesus itu bukan Kristen ya. Kita tahu sendiri Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus kalau kita tidak menjadikan dia sebagai patokan, fondasi dari kekristenan kita? Tentunya tidak bisa. Ya, kita semua tahu di luaran banyak pengajaran yang mungkin mendiskreditkan Tuhan Yesus. Bahkan ada yang ngomong Tuhan itu
Yesus itu lebih kecil daripada Bapa ya. Padahal kita semua percaya sebagai pengikut Kristus atau Kristen, kita semua percaya sebagai Allah Tritunggal ya, di mana 3 pribadi tapi satu hakikat ya, Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan Allah Roh Kudus. Itu sebagai satu kesatuan. Bahkan di ayat pun seringkali disebutkan. Kita bicara Kejadian 1 ayat 1 pun juga menyinggung mengenai Allah Tritunggal. Di situ katakan, kita lihat ya, di teks itu dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah bahasa Ibrani-nya adalah Elohim. Elohim itu bentuk jamak dari Allah, bukan jadi Allah, bukan satu, tapi Allah. Ya, itu kita percaya sebagai Allah Tritunggal. Karena apa? Yesus hadir ketika Allah berfirman, ya, mengucapkan penciptaan, terjadilah sorga dan bumi, langit dan bumi. Dan Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa seperti gambar. Kita di sana juga bicara bukan satu pribadi, tapi bicara Allah Tritunggal. Jadi saudara, kita juga mengerti, juga ada pengajaran, satu pengajaran mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya, dikatakan di Amsal 8, dikatakan pada mulanya itu Yesus diciptakan. Padahal Yesus itu yang mencipta bersama-sama dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus mencipta langit dan bumi. Dan itu pengajaran seperti itu berarti kita tidak mengambil Yesus sebagai fondasi. Jadi Yesus bukan batu penjuru, Yesus bukan cornerstone, dan itu tidak alkitabiah. Nah, hari ini kita mau belajar di 1 Petrus 2 mulai ayat 1 sampai 10. Judul perikop adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, 2 ayat ini menyatakan apa, saudaraku? Menyatakan ada satu proses kematian yang terjadi dan kebangkitan, kelahiran baru. Di sini katakan di ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Proses kelahiran. Kenapa? Karena kalau kita lihat di di Galatia ya, di Galatia 2 ayat 19-20, itu firman Tuhan jelas mengatakan seperti ini, saudara. Sebab ayat 19, Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah mati. Jadi Tuhan ngomong, kita yang lamanya itu telah mati dengan salib Kristus. Ayat 19. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi ada kelahiran baru, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ini penting, saudaraku. Kita lihat ya. Dikatakan di ayat 1-nya, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan itu manusia lama kita. Tuhan ngomong manusia lama kita harus mati bersama-sama dengan salib Kristus ya. Prosesnya itu seperti kalau kita baptis, saudara. Tentunya kita percaya baptis selam. Kenapa baptis selam? Karena baptis itu asal katanya baptiso. Baptiso itu artinya celup. Celup itu seperti gambarannya seperti kalau kain. Itu kalau kita bikin kain kan warnanya tidak ada warnanya. Putih loh. Terus kita mau memberi warna merah, itu kita celupkan. Kita baptiso ke dalam pewarna yang warnanya merah. Kalau mau hijau ya warna hijau. Setelah kita celupkan, baptiso, kita angkat. Nah, kainnya dari putih berubah warna menjadi sesuai dengan warna yang kita taruh di sana. Demikian pula kita tuh dicelup, dibaptiso dalam kematian manusia lama kita dengan salib Kristus. Jadi kita tuh waktu dicelup, baptis. Nah, manusia lama kita mati bersama salib Kristus dan kita diangkat kembali lahir baru. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membuat kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Allah yang diam di dalam kita, yang menyertai kita, bukan keluar masuk, saudara. Menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi kita menjadi seperti orang yang lahir baru. Kalau dunia tidak ada Roh Kudus yang menyertai, mengurapi kita, setelah kita beriman, Tuhan memeteraikan kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus selalu menyertai, memimpin, menuntun kehidupan saudara dan saya. Ya. Dikatakan seperti ini, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh
keselamatan. Karena Roh Kudus itu merupakan jaminan keselamatan kita. Bahwa iman kita itu membuat kita mengalami kelahiran baru. Dan Roh Kudus juga yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi Yesus tidak dipercaya. Batu yang hidup atau batu penjuru atau cornerstone itu semestinya sebagai fondasi yang hidup yang bisa menghidupkan saudara dan saya dari kematian akan manusia lama menjadi manusia yang baru, hidup bersama dengan Dia dengan kuasa Roh-Nya. Tetapi tidak dipercaya oleh mereka seperti orang Farisi. Jadi ketika Yesus pelayanan 3,5 tahun di bumi, Dia menjadi anak manusia. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tapi dia tidak percaya, dia bahkan dibuang. Ya, bukan saja pada waktu itu, pada hari-hari sekarang pun, saudaraku. Seringkali kita memberitakan Injil, mereka tetap tidak percaya. Mereka bahkan ingin membunuh, bahkan menghujat, bahkan membuat banyak pernyataan, kelakuan, tingkah laku yang bersifat merendahkan, ya, menista. Banyak dari mereka. Bahkan di kalangan kita sendiri pun ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Katanya Yesus diciptakan, Yesus lebih kecil daripada Allah Bapa. Dan ini semua membuat kita ini berpikiran keluar daripada jalur yang Tuhan mau. Tuhan mau kita semua menjadikan Yesus sebagai batu fondasi kekristenan kita, batu hidup yang kita datang kepadanya. Kita datang kepada Yesus, kita menyentuh Dia dan kita membuat Dia menjadi fondasi kehidupan kita. Dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, ayat 5, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi bukan cuma kita datang kepada Yesus untuk memperoleh kehidupan, tapi kita juga mau dijadikan juga batu yang hidup sebagai apa? Sebagai fondasi dari kekristenan atau kehidupan yang Tuhan percayakan di sekeliling kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan komunitas kita, dalam ruang pergaulan kita. Tuhan ingin kita itu menjadi batu yang hidup, juga menjadi batu penjuru dalam lingkungan skop kehidupan kita. Supaya kita bisa dipakai untuk menjadi satu bagian dari pembangunan suatu rumah rohani. Karena gereja Tuhan itu bicara sebuah bangunan yang mempunyai banyak sekali fungsi. Dan juga untuk mendirikan sebuah bangunan itu diperlukan banyak batu, saudara. Dan Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu menjadi ambil bagian dalam satu bagian yang penting. Yaitu apa? Batu yang hidup sebagai fondasi, ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, ya. Ayat 6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita semua tidak akan dipermalukan. Memang dunia tidak semua mengakui, banyak juga yang menyangkal. Tetapi percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Dia mengatakan kita semua yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Apalagi pada zaman-zaman sekarang, saudara, di mana sudah mendekati pada zaman babak terakhir dari satu episode dalam kehidupan ini. Saya percaya kita semua mengerti dan bisa merasakan di alam roh bahwa sudah tidak lama lagi, saudara. Dan apa yang menjadi janji Tuhan bahwa kita semua yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, ya. Karena apa? Karena Yesus adalah batu penjuru, cornerstone atau fondasi bagi kehidupan kekristenan kita. Dan ayat 7 mengatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Dikatakan apa? Dikatakan kalau kita yang percaya kita menjadikan Yesus sebagai fondasi kehidupan kita. Tapi kita yang tidak percaya, kita akan bahkan bisa tersandung oleh karena adanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, banyak dari kita mungkin tidak sadar, saudara, bahwa kehidupan kita ini tidak akan bisa lepas daripada Tuhan. Terlepas dari kita percaya atau tidak, tapi Tuhan itu ada.
Dan keberadaan Tuhan itu diakui oleh, kita katakan Alkitab itu buku yang paling laris seluruh dunia dan sudah berabad-abad. Tetap paling laris, saudara. Bahkan sampai sekarang pun kita kalau bicara hari ini mungkin banyak toko buku, banyak penerbit itu mengalami kerugian. Karena apa? Karena tidak banyak orang beli buku. Tapi tetap Alkitab merupakan buku yang paling laris di seluruh dunia dan setiap tahun tetap laku terjual. Karena apa? Karena itu bicara mengenai fakta bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada dan pernah melayani di bumi selama 3,5 tahun sampai dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Itu Yesus itu ada, dan kitab itu bukan sekedar kitab dongeng, tapi cerita, fakta, sejarah yang telah bisa dibuktikan oleh banyak artefak yang sudah beredar di mana-mana. Nah, dikatakan ayat 8, mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, maka kita bisa tersandung oleh karena batu penjuru atau Yesus Kristus yang sebagai fondasi kehidupan kita. 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara ini, kita semua dulunya itu pada kegelapan, tapi Tuhan telah memindahkan kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa? Tuhan memulihkan status kita, saudara. Loh, kenapa harus dipulihkan? Iya, karena pada waktu Adam, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan manusia yang dulunya ditunjuk oleh Tuhan untuk menempati Taman Eden, ya, kita lihat di Kejadian 2 ayat 15. Saudara buka Kejadian 2 ayat 15. Nah, pada Kejadian 2 ayat 15, manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam ya, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dikatakan mengusahakan itu bahasa Ibrani-nya pakai aubat. Aubat itu artinya bekerja menjadi penyembah, ya, dan memelihara. Memelihara itu secure, pakai syomar, secure, kayak security, menjaga, berkuasa, ya, atas taman itu. Jadi menjadi penyembah dan menjaga taman. Nah, dikatakan taman apa? Taman itu adalah wilayah kehidupan. Taman Eden adalah wilayah kehidupan dari setiap daripada kita. Kalau Adam dulu di Taman Eden. Kalau kita semua mungkin kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita punya social life, ya. Itu merupakan Taman Eden kita. Dan di Taman Eden itu Tuhan ingin kita menjadi penyembah, bekerja menjadi penyembah, dan untuk memelihara taman sebagai menyecure, memproteksi, menjaga, berkuasa atas taman itu. Itu namanya imamat rajani. Menjadi penyembah adalah imam, berkuasa atas taman atau menjaga taman itu sebagai raja. Imamat rajani. Jadi manusia sejak pertama diciptakan Tuhan, mereka itu ditunjuk mempunyai status sebagai imam dan raja, imamat rajani. Bahkan di Taman Eden pun Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, jabatan statusnya adalah imam dan raja. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah dan diusir dari Taman Eden. Kehilangan wilayah kehidupan, kehilangan statusnya. Tapi dengan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memulihkan status kita. Ya, dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 11, di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipulihkan statusnya sebagai imam, penyembah, dan sebagai raja yang berkuasa atas wilayah kehidupan kita. Supaya kita apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya mungkin saudara bukan hamba Tuhan, saudara, Pak saya tidak bisa pelayanan, saya tidak ngerti firman. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Saudara bisa menjadi saksi hidup bahwa saudara telah diselamatkan oleh karena iman saudara kepada Dia. Saudara bisa menjadi saksi hidup bahwa saudara penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara menjadi saksi hidup bahwa saudara
menikmati status saudara kembali sebagai imam dan raja, menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemenang dalam wilayah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena waktunya sudah tidak lama, saudara. Waktunya sudah dekat. Sangkakala itu ketika ditiup, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Jadi Rosh Hashanah yang baru saja dirayakan itu merupakan alarm bagi saudara dan saya untuk mengingat bahwa waktunya sudah dekat. Ya. Jadi dikatakan di ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh kasihan, belas kasihan. Jadi peringatan untuk saudara dan saya, sudahkah kita menjadikan dia sebagai batu penjuru? Karena ketika kita menjadikan dia sebagai batu penjuru atau fondasi dari kehidupan kekristenan kita, maka Tuhan akan membuat saudara dan saya juga menjadi bagian dari batu yang hidup dari sebuah bangunan gereja yang rohani. Karena disitulah Tuhan mau supaya saudara dan saya mengemban amanat takun, yaitu menjadikan semua bangsa pengikut Kristus. Semua bangsa, semua orang. Oleh karena itu, jadikan hidup saudara sebagai kesaksian hidup, ya, teladan untuk saudara bisa menceritakan perbuatan-perbuatan besar daripada Allah kepada saudara dan saya. Dengan percaya dan menjadikan dia sebagai fondasi, Yesus sebagai fondasi atau batu penjuru dari kehidupan kekristenan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kita bahwa dasar dari kehidupan kekristenan kita adalah ada di dalam Yesus Kristus, yang adalah cornerstone atau batu penjuru atau fondasi yang penting, agar supaya setiap daripada kehidupan kita juga bisa dipakai sebagai batu-batu yang hidup dalam sebuah pembangunan gereja rohani, yang mana Tuhan mau kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar pada saat-saat sekarang dalam fase periode terakhir dari satu kehidupan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus melimpah penuh, karena materai Roh Kudus yang memberkati, melindungi, menyertai setiap daripada kita, supaya kita bisa menjadi batu yang hidup, batu penjuru seperti Yesus Kristus di dalam gerejamu. Dan kami semua yang percaya bersama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.